Oke cuy, jumpa lagi di channel ini bersama Mimin. Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Terima kasih Mimin ucapkan pada kalian semua. Berkat dukungan dari kalian, akhirnya channel ini sudah termonetisasi cuy. Di kesempatan kali ini Mimin akan kembali membahas alur cerita manhwa The Beginning After the End Season 2 Part 5 cuy. Dan tanpa banyak bacot, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Di awal scene kita diperlihatkan Tabitha serta anaknya Lilia yang begitu terkejut mendengar suatu perdebatan di sebuah kamar. Tidak, sudah pasti tidak mungkin, ucap ibu Arthur setelah mendengar bahwa anaknya Arthur akan menjadi seorang petualang. Sepertinya mereka sudah mulai, ucap Vincent sembari melirik ke arah suara Alice yang begitu keras. Di sampingnya ada Direktur Gotsky yang berkata, sepertinya begitu. Mereka terlihat kurang nyaman dengan perdebatan yang mereka dengar. Scene berpindah ke ruangan perdebatan. Terlihat ibu Arthur yang sangat marah dan berkata, "Kau baru saja kembali setelah kami pikir kau sudah mati. Dan sekarang kau mengatakan kau ingin pergi dan membiarkan dirimu sendiri terbunuh di luar sana. Tidak akan. Langkahi dulu mayatku," ucapnya dengan tegas terhadap anaknya itu. Ayahnya hanya bisa terdiam dan mengusap-ngusap kepalanya saat istrinya bicara. Atau betul apa yang dikhawatirkan ibunya saat ini? Ia memalingkan wajahnya, seakan berpikir untuk mencari cara agar ibunya tidak lagi khawatir terhadapnya. "Mama, jangan marah, ucap Ellie dengan mata yang berkaca-kaca sambil menarik gaun ibunya itu. Giu, naga Sylvie terlihat cemas dengan apa yang ibu Art sampaikan. "Sayang, aku tidak bilang kalau aku setuju dengan keinginan Arthur, tapi setidaknya dengarkanlah dia dahulu," ucap Reynold menenangkan istrinya sembari memegangi bahunya. "Bagaimana bisa kau mengatakan hal itu setelah semua yang kita lalui agar sampai ke sini?" ucap Alice merasa kesal dengan mata yang berkaca-kaca. Terlihat jelas di wajahnya seorang ibu yang sangat mengkhawatirkan anaknya. Terlihat putri bungsunya yaitu Ellie yang menangis melihat perdebatan kedua orang tuanya. Setelahnya Alice berkata pelan, "Kau tidak mengerti bukan?" ucapnya dengan terbata-bata. "Sayang," Reynold lantas memeluk istrinya itu. Air mata jatuh tak terbendung dari seorang ibu yang tak ingin anaknya pergi dengan alasan apapun. Art masih menahan kesedihannya. Ia pun mengerti apa yang dikhawatirkan ibunya. Art lantas meraih tangan ibunya dengan lembut. Sambil menunduk ia berkata pelan, "Aku tidak berencana pergi secepat itu, Bu," ucap Arthur menenangkan ibunya. "Aku berencana menghabiskan waktu ke beberapa bulan di rumah ini bersama semuanya. Aku tahu, aku baru saja kembali. Tapi setelah tinggal di negara Elf selama beberapa tahun, aku merasa seperti aku telah melewatkan begitu banyak waktu di Sapin." Ibunya sadar dan perlahan tenang setelah anaknya berbicara. Reynold membenarkan ucapan anaknya dengan tersenyum kecil ke arah istrinya. Setelahnya Art memasang wajah lucunya dan berkata, "Aku ingin merasakan pengalaman yang sama ketika kalian berdua menjadi petualang," ucap Art membujuk ibundanya dengan wajah yang menggemaskan. "Aku tahu dari mana keinginanmu itu berasal, Art. Aku juga begitu," ucap ayahnya menyadari sesuatu. "Bahkan aku juga sudah tidak sabar ingin merasakan pengalaman sebagai petualang ketika aku bangkit saat remaja." Sambungnya merasakan hal yang sama saat ayahnya masih remaja. Sesaat ia memejamkan mata dan berkata, "Tapi ibumu berhak untuk cemas," ucapnya dengan pelan. Ia amat mengerti betul kecemasan yang dirasakan istrinya. Terlihat Art yang melepaskan genggamannya, seakan sedang mencari cara untuk masalah ini. Ayahnya berkata kembali, "Tidak peduli seberapa siap dan kuatnya dirimu, kehidupan sebagai seorang petualang sangat berbahaya dan tidak bisa diprediksi." Ding, terlihat Art yang begitu senang karena sudah menemukan ide. "Bagaimana jika aku punya beberapa penjaga atau pengawas bersamaku?" ucapnya menyarankan sesuatu pada orang tuanya. Giu, naga Sylvie terlihat senang karena dia sepemikiran dengan Arthur.
Bahkan jika ucap ibunya, ia perlahan tenang dan mengusap air matanya. Namun segera dipotong oleh suaminya. "Hei, itu bukan ide yang buruk. Tapi siapa yang cocok untuk itu?" ucap Reynold kebingungan. Dilihat istrinya yang begitu kesal pada Reynold, segera ia menarik kerah suaminya dan berkata, "Tidak, aku tidak percaya kau langsung memutuskan hal itu." Sambil menarik ulur genggamannya, Reynold dibuat tak berdaya. Ia hanya diam dan berkeringat dingin. "Aku tidak akan membiarkan kau mengirim anakku pergi selama 3 tahun lagi." Guncangan semakin keras pada Reynold. Istrinya amat murka dan tak terkendali. Sampai-sampai anak bungsunya ketakutan dan menjauh. Terlihat Reynold dengan kondisi yang begitu mengkhawatirkan. "Aku tidak akan pergi selama 3 tahun, ucap Arthur pada ibunya. Ibunya perlahan mulai menerimanya dan terlihat sangat puas setelah mengobok-obok suaminya itu. "Aku berencana untuk kembali setiap beberapa bulan atau bahkan di sela-sela misi," tegas Arthur meyakinkan ibunya sembari tersenyum kecil. Giu, naga Sylvie juga ikut membenarkan apa yang dikatakan Arthur. Ibunya lantas tersenyum datar dan berkata, "Benarkah?" Seketika Art dan naga Sylvie menganggukkan kepalanya dengan penuh percaya diri. Scene berpindah pada Art yang sedang duduk di sebuah kursi dan dihampiri adiknya. "Kakak sudah mau pergi," ucap Ellie dengan mata yang berkaca-kaca. Ia nampaknya tidak mau kehilangan sosok kakak yang baru saja dikenalinya. Art seketika turun dari tempat duduknya. Tidak, aku akan tetap di sini, Ellie. Kau akan sering melihat kakakmu ini," ucap Arthur pada adiknya dengan sedikit cemas. "Aku belum memberikan persetujuanku, tapi setidaknya jawab dulu pertanyaanku ini. Kenapa sekarang kau ingin menjadi petualang?" tanya ibunya dengan tegas. Terlihat di sampingnya Reynold masih merasakan pusing akibat diobok-obok tadi. Ibunya berbicara kembali. "Bukankah lebih masuk akal untuk pergi ke sekolah ketimbang jadi seorang petualang?" Dalam hati ia berkata, "Tetaplah tegas, Alice, mengatasi kelucuan mereka." "Ya, jika aku pergi ke sekolah sekarang, aku akan sedikit lebih muda daripada yang lainnya," sembari mengusap-ngusap kepalanya. "Aku ingin menyesuaikan dan berteman, tapi itu mungkin lebih sulit. Dengan perbedaan usia yang begitu besar, Art membayangkan saat jika dia masuk ke akademi di usia 8 tahun, ia akan tampak sangat mencolok dengan siswa lainnya. Kau tidak harus pergi ke sekolah sekarang, tapi sebaliknya, bagaimana jika kau membantu ayahmu?" Atau bicara Alice terhenti dan terpotong oleh suaminya. "Tidak apa-apa, anak kita akan baik-baik saja," ucap Reynold dengan tersenyum sembari mengelusi kepala istrinya. Mendengar apa yang dikatakan ayahnya, Art lantas tersenyum dan berkata, "Terima kasih ayah," ucapnya merasa tertolong karena telah membantu meyakinkan ibunya. Setelahnya Art berdiri dan mengepalkan tangannya. "Aku juga tidak ingin hanya berlatih. Aku ingin bertarung dan menguji kemampuan yang telah aku pelajari sejak datang ke dunia ini di luar sana," ucapnya dengan penuh percaya diri. Scene berpindah. Terlihat ibu Art yang masih kesal terhadap suaminya itu karena selalu membela Arthur saat ia menasehatinya. Arthur dan Ellie tertawa melihat tingkah konyol orang tuanya. Terlihat kedua orang tuanya yang masih bercanda satu sama lain. Art bicara kembali, "Tetap saja aku tidak membohongi ibuku. Sylvia menyuruhku untuk menikmati hidup." Terlihat suasana malam hari. Kota terapung Kairus nampak begitu indah dengan banyak bintang berkilauan. Benar-benar pemandangan yang sangat indah. Kini sang fajar telah menunjukkan sinarnya. Seorang pelayan yang sedang menyapu halaman di kediaman Halstead. "Pelan-pelanlah dalam mengunyah, Ray," terdengar celoteh dari dalam rumah. Kita geser ke dalam rumah tersebut. Lihat dua anggota keluarga yang sedang asik menyantap hidangan. "Tidak akan ada yang mencuri makananmu," ucap Alice pada suaminya. "Aku hanya senang dan menikmati makananku tanpa terburu-buru untuk bekerja," jawab Reynold sambil mengunyah. "Tunggu, bukankah kau akan pergi ke rumah lelang nanti untuk membimbing anggota baru?" tanya Vincent sambil menunjuk ke arah Reynold. "Itu hanya alasan untuk mengadakan pesta penyambutan," tegas Reynold pada Vincent. Vincent lantas membalas, "Oh, jadi dari situlah biaya makan berlebihan itu berasal." Terlihat Lilia yang merasa kurang nyaman dengan percakapan mereka. "Itu sangat memalukan," ucapnya sembari memegangi kepalanya. Di sampingnya ada naga Sylvie dengan sebuah daging di mulutnya. "Apa rencana kalian hari ini?" tanya Arthur pada mereka. Satu sendok makanan hendak Arthur masukkan ke mulutnya.
Ibumu dan aku harus menjalankan beberapa tugas di sekitar kota untuk mempersiapkan acara mendatang di rumah lelang Hellstead. Kami akan membawa adikmu dan Lilia. Kau boleh datang jika kau mau, ucap Tabitha pada Arthur. Kupikir aku akan tetap di rumah hari ini. Terima kasih banyak, jawab Art menolak tawaran Tabitha. Ngomong-ngomong, apa kalian sudah menyelesaikan masalah tentang... Vincent bertanya, namun segera dipotong oleh Alice. Kami setuju untuk membiarkannya menjadi petualang dengan beberapa syarat, sambil menunjuk ke arah Vincent. Oh, apa syaratnya? Tanya Tabitha penasaran. Sebuah jari terlihat diacungkan di depannya. Pertama, dia harus menunggu sampai ulang tahunnya 3 bulan lagi. Kedua, dia harus mempunyai seorang penjaga selama menjalankan misi. Dan yang ketiga, dia harus mengunjungi kami setidaknya 2 bulan sekali. Di samping itu, dia cukup cerdas dan bisa mengatur sisanya sendiri. Mungkin sembari menengok ke arah orang yang ia bicarakan, terlihat Arthur dan Sylvie sedang berebut makanan. Itu semua bagus, tapi apa kalian sudah memutuskan siapa yang akan menjadi penjaga Arthur? Tanya Vincent dengan sedikit cemas. Pasalnya ia tahu kemampuan Arthur saat ini dan siapa yang cocok dan mampu untuk menjaganya. Sontak semua orang memikirkan hal yang sama dengan Vincent pikirkan, dan mereka pun tertawa. Papa, lihat, aku Sylvie, ucap Ellie dengan 2 garpu di jidatnya. Dan hal itu membuat Reynold ingat sesuatu. Tunggu, itu dia, aku tahu. Sambil menggebrak meja saking senangnya, ia lantas berdiri dan berkata, Twinhorn akan datang kemari setelah ekspedisi dungeon. Kita bisa memilih salah satu dari mereka untuk pergi bersama Arthur, ucapnya dengan penuh semangat. Dengan sedikit terkejut, Alice berkata, itu sebenarnya ide yang cukup bagus. Setelahnya, Reynold lantas berbisik, sayang, bisakah kau tidak terkejut saat aku punya ide bagus? Ucapnya sambil berkeringat dingin. Yos, Twinhorn. Art tampak merasa senang setelah mendengar kata Twinhorn. Pasalnya ia sudah lama tidak bertemu mereka dan amat sangat merindukan mereka pasca tragedi waktu lalu. Aku akan segera melihat mereka semua. Scene berpindah. Terlihat di sebuah ruangan kerja. Vincent duduk di meja kerjanya sambil menulis sebuah surat. Tidak lama setelah itu, tok tok tok, seseorang mengetuk pintu. Vincent lantas membukanya. Oh, Arthur, apa kau merindukan ayahmu? Dia ada di rumah lelang sekarang. Art kemudian tersenyum dan berkata, sebenarnya aku datang ke sini untuk berbicara dengan Anda mengenai masalah tertentu. Bolehkah aku masuk? Tentu, ayo silakan masuk, ucap Vincent penasaran. Scene berpindah kembali. Terlihat suasana di tempat perbelanjaan di pusat kota. Banyak orang yang melakukan aktivitas jual beli di sana. Terdengar seseorang yang berkata, apakah hal seperti ini sesuai untuk acara peringatan 10 tahun? Seseorang menjawabnya, dengar, banyak wanita bangsawan yang benar-benar menginginkan centerpiece yang kau buat. Dan oh, ternyata itu percakapan dari Alice dan Tabitha. Mereka memantau bahan-bahan yang nantinya akan mereka tunjukkan di rumah lelang Hellstead. Apa? Bagaimana bisa mereka melihatnya? Ucap Alice sambil melihat ke arah benda yang ia pegang. Aku mencuri beberapa dari rumah dan menggunakannya untuk menghias ruang pribadi penonton di rumah lelang kami. Sontak hal tersebut membuat Alice kaget dan berkata, apa yang kau lakukan? Itu hanya ornamen kecil murah yang aku buat di waktu luangku. Sebuah barang yang dipegangnya merupakan pernik yang Alice buat dan diam-diam Tabitha mengambilnya untuk menghias sebuah ruangan di rumah lelangnya. Karena menurut Alice itu barang murah yang ia ciptakan dan tidak layak dipamerkan di rumah lelang. Terlihat adik Arthur yang merasa bosan. Lilia melihatnya dengan jelas. Kenapa kau cemberut? Apa kau sedang marah? Lilia menggoda Ellie dengan menyentuh pipinya. Ellie terlihat kurang nyaman dan berkata, kakak tidak datang untuk shopping dengan Ellie. Ucapnya terlihat kesal. Tapi kau sedang bersamaku. Aku mengerti sekarang. Kurasa jika sekarang kakakmu ada di sini, aku tidak penting lagi untukmu, ucap Lilia menggoda Ellie. Apa? Tidak, Lilia adalah Lilia, kakak adalah kakak, jawab Ellie terlihat gemetar sambil menenangkan Lilia. Kau bilang bahwa akulah yang terbaik, tapi sekarang karena kakakmu ada di sini, kau membuangku begitu saja. Ellie lantas menangis dengan apa yang ia dengar. Huya! Seseorang menggetok kepala Lilia dari arah belakang, dan itu merupakan ibunya, yaitu Tabitha. Kenapa kau membuat Ellie kesulitan? Ucapnya dengan kesal.
"Oh, ibu." Lilia terlihat kesakitan dengan memegangi kepalanya sambil berkeringat dingin. Lilia lantas menjelaskan bahwa Ellie hanya memikirkan Arthur, padahal dia sedang bersama Lilia saat ini. Tampak Ellie yang cemberut dengan mata yang berkaca-kaca. Benarkah? Menurutku sepertinya bukan hanya Ellie saja yang memikirkan Arthur. Mungkinkah putri kecilku naksir padanya? Ucap Tabitha menggoda putrinya. Seketika wajah Lilia memerah dan terlihat gugup. "Apa yang kau katakan, ibu? Dia hanyalah orang aneh," sambil memukul-mukul ibunya. Dan itu memang benar, cuy. Di masa depan nanti Lilia akan menyatakan perasaannya pada Arthur. Setelahnya Lilia memasang wajah kesal dan sedih. Kupikir ibu mengatakan anak-anak seusiaku belum bisa menjadi penyihir. Ibunya kemudian melirik ke arahnya dengan sedikit kaget. Lilia bicara kembali. "Itu sebabnya aku masih sabar menunggu untuk terbangkitkan." Sekujur tubuh Lilia bergetar. Tapi Arthur sudah menjadi penyihir yang lebih kuat dari kebanyakan orang dewasa. Ia tampak kesal, marah pada dirinya sendiri. "Ini tidak adil. Aku juga ingin menjadi penyihir dan membuat kalian senang." Ia terus menyalahkan dirinya sendiri karena belum bisa menjadi harapan untuk orang tuanya. Alice dan Tabitha saling menatap satu sama lain setelah apa yang baru saja mereka dengar. Setelahnya Alice menghampiri Lilia dan berkata, "Aku tahu itu sulit untukmu, tapi kau tidak harus membandingkan dirimu dengan Arthur, nak. Aku yakin pasti kau tahu dari melihat anak-anak seusiamu di sekolah bahwa Arthur adalah salah satu yang berbeda." Ucapnya menyadarkan Lilia. "Tapi bagaimana bisa dia menjadi sangat kuat? Apakah Anda dan Tuan Lewin melatihnya? Kalau begitu tolong latihlah aku." Lilia tampak frustasi dengan keadaannya. "Kami tidak melakukan apapun selain pedang kecil untuk latihan yang Tuan Lewin berikan padanya." Tabitha seketika kaget mendengarnya. Ia kemudian berkata, "Tidak ada? Aku mengerti bahwa dia adalah anak yang sangat berbakat, tapi bukankah kita kehilangan sebagian ceritanya di sini?" Tabitha merasa penasaran. Kemudian Ibu Art meminta agar suaranya dikecilkan. Maaf tentang itu. Aku tidak bermaksud membongkarnya." Ucapnya merasa kelewatan. "Tidak apa-apa. Aku bersyukur terhadap kepedulian kalian. Sebenarnya Ray dan aku sama-sama tahu Arthur menyembunyikan sesuatu dari kami." Kemudian Tabitha meminta Alice untuk menanyakan langsung pada Arthur perihal keterampilannya berpedang saat kecil dan menjadi sangat kuat setelah dia pergi. Sembari mengelus kepala Lilia, Alice lantas menjawabnya bahwa Arthur mungkin punya alasan sendiri kenapa dia tidak bicara, dan sebagai orang tua dia akan selalu mendukung anaknya sampai dia benar-benar nyaman untuk bisa berbicara sendiri nantinya. Sesaat Tabitha melirik ke arah Alice dengan sebuah tatapan haru. Setelahnya dia menghela nafas dengan gaya tubuhnya menandakan bahwa semua terserah Alice karena Alice yang lebih paham akan anaknya itu. Mereka pun akhirnya beranjak pergi dari tempat tersebut dengan tertawa bersama, bercanda satu sama lain. Namun terlihat dari jauh di sebuah gang di belakang mereka, sosok orang yang memakai hoodie sedang mengawasi mereka. Dan lagi-lagi orang ini, orang yang waktu itu dia masih mengawasi mereka. Apa sebenarnya yang ia incar dari mereka? Scene berpindah. Terlihat seorang lagi yang memakai hoodie. Dia berdiri di sebuah gang sepi, terlihat menunggu seseorang. "Beritahu Tuan Sebastian bahwa Manabis tidak bersama mereka hari ini," ucap orang yang berhoodie yang membuntuti Alice dan Tabitha tadi. Kemudian dia berkata kembali, "Seorang penyihir dari Akademi Sirus telah ditempatkan untuk menjaga mereka. Jadi aku tidak bisa melacak mereka terlalu dalam. Namun bocah lelaki yang kemungkinan besar adalah master dari Manabis akan menghadiri acara peringatan rumah lelang Helsty yang ke-10 tahun. Ide yang bagus. Aku akan memberitahu Tuan Sebastian bahwa kesempatan terbaik adalah pada acara itu." Terlihat mereka berpisah setelah saling tukar informasi. Siapa sebenarnya mereka ini? Mereka tahu banyak tentang aktivitas dari keluarga Arthur dan Mimin rasa naga Silpi yang menjadi target operasi mereka. Cerita masih berlanjut. Di sebuah ruangan kerja, Vincent masih terlihat gugup karena kedatangan Arthur. Sikap Arthur kali ini berbeda dengan sebelumnya yang ketika saat bersama keluarganya. Situasi macam apa ini? Dan bocah 8 tahun macam apa yang memberikan hawa kehadiran dengan begitu kuat sehingga aku jadi lebih gugup daripada saat aku bersama Raja Sapin. Vincent merasakan gugup dan gemetar luar biasa sampai-sampai ia melihat Arthur lebih dari seorang Raja Sapin. "Terima kasih untuk tehnya."
Mendengar hal tersebut, Vincent bergumam kembali. Sikapnya benar-benar berbeda. Apakah ini sikap dia yang sebenarnya? Vincent lantas menjawabnya dengan begitu gugup. Tentu. Ngomong-ngomong, alasan kedatangan tiba-tibaku adalah karena aku ingin meminta Anda untuk mendapatkan beberapa item untukku. Vincent mendengarkan dengan seksama serta berkeringat dingin. Oh, dan item apa itu? Tanya Vincent keheranan. Jubah pelindung, lebih baik jika bertudung, pedang yang layak untuk ukuran tubuhku, dan topeng yang mampu mengubah suaraku, ucap Art pada Vincent. Jubah pelindung tidak jadi masalah jika topeng hanya seorang artificer yang bisa membuatnya dengan benar. Aku akan mencobanya. Tapi ucapan Vincent terhenti dan dia bergumam. Tunggu, aku sudah disibukkan di tempat kerja dengan acara peringatan hari jadi rumah lelang. Kenapa aku sangat ingin menolong bocah ini? Tanya Vincent dalam hatinya. Setelahnya Atlantis bicara. Terima kasih untuk kompensasinya. Sementara aku tidak punya uang, aku akan memikirkan cara untuk membalas bantuan Anda. Sambil mengulurkan tangannya mengajak Vincent untuk bersalaman. Vincent dibuat kaget. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayahmu telah sangat membantu sejak dia mulai bekerja untukku. Kuucapkan terima kasih padanya dan pelatihan yang ia sediakan untuk semua penjaga kita. Pencurian dan perkelahian di rumah lelang adalah yang terendah yang pernah ada. Namun Art menjelaskan bahwa ia akan membantu kebangkitan untuk adiknya yaitu Ellie dengan metode yang sudah ia temukan. Dan sekalian akan membantu Lilia juga. Apa? Vincent terkejut mendengar apa yang baru saja Arthur katakan. Aku tahu bahwa Anda maupun istri Anda bukan penyihir, tapi aku percaya aku bisa menolong putri Anda untuk terbangkitkan sebagai seorang penyihir dan menghadiri Akademi Sirus, ucapnya dengan penuh percaya diri. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan kelanjutannya hanya di Sutaji Channel. Terima kasih untuk kalian semua. Jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya. Komentar kalian sangat Mimin harapkan untuk perkembangan channel ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan tetap semangat.